Halo teman-teman developer, di video ini kita akan lanjutkan dengan membuat router. Tapi di sini saya hanya akan demokan satu route modul saja, biar tidak terlalu panjang begitu durasinya. Dan teman-teman nanti di GitHub udah langsung dapat yang full route modul ya, yang sudah saya selesaikan untuk contoh kasus aplikasi kita ini. Pertama, teman-teman silakan kopas dulu isi dari cargo toml yang terbaru ya dari GitHub, karena ada tambahan crate yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian di lib.rs file kita tambahkan juga di sini itu pubmod schema seperti ini, oke, pubmod schemas. Terus kita buat directory baru di dalam src ini, itu namanya schemas, oke. Kemudian di dalamnya kita tambahkan file dengan nama mod.rs serta users underscore schema.rs seperti ini. Ini lib.rs-nya saya save, saya close, kemudian cargo-nya juga saya close. Oke, untuk isi modul yang schema ini, mod.rs-nya itu mirip sih. Kita cuma di sini memuat modul user schemanya. Di sini pub use users underscore schema seperti ini, oke. Dan untuk isi user schemanya kita definisikan types. Dan di sini saya sudah buat semua. Di sini types-nya itu cukup sederhana sih sebenarnya. Yang jelas kita definisikan beberapa abstrak yang beberapa di antaranya itu kita pasang validasi untuk field-nya. Nanti dari validasi yang ada di sini itu akan otomatis di-handle pesan errornya begitu dari error handler yang sebelumnya sudah kita buat begitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan semacam apa ya, validasi yang cukup simple lah bisa dibilang begitu. Kayak contoh field username ini begitu ya, dengan minimal 3 karakter, maksimalnya 20, pesannya apa begitu. Dan juga di sini kita menggunakan bantuan dari regex juga yang sudah saya setup di sini dengan lazy static untuk membuat static global variable begitu ya. Oke, kemudian juga di sini saya anggap teman-teman sudah cukup mengerti ya mengenai item derive yang di sini. Mulai dari debug, kemudian validate, deserialize, lalu juga ada tambahan yaitu toSchema yang ini. Ini itu gunanya untuk ditampilkan di dalam dokumentasi OpenAPI nantinya begitu. Kemudian kita buat file users.rs dalam route directory di sini. Namanya ini tadi users.rs di sini. Di file inilah kita akan buat route handlernya. Baik, langsung aja kita buat. Pertama kita tambahkan modulnya dulu di dalam modul di sini. Oke, di sini berarti kita tambah mod users. Kemudian di sini juga pub use users. Ini kita ambil asterisk seperti ini. Ya. Kemudian di sini sepertinya ada yang salah deh. Oh ya, di sini. Ya, begini. Oke. Kemudian tadi ini saya save dulu user schemanya dan di sini kita baru buat isi route-nya begitu. Pertama kita masukin dulu use Actix web. Yang kita butuhkan itemnya beberapa di antaranya itu ada web, http, response, kemudian response error, http, status code, kemudian use sqlx, key, self pg pool, use argon 2. Yang kita butuhkan itu ada password hash, kemudian ada si argon 2-nya. Di sini password hash-nya kita ambil password hash serta password verifier. Oke, lalu use sqlx row dan juga kita use validator, validate, juga kita ambil schema create-nya. Create schemas, kita ambil semua. Ini ya begini. Kemudian ini mungkin saya gedein sedikit ya. Oke. Use create error as up error, juga use create utils. Di sini kita ambil itu ada validation response
error response, dan juga hash password. Oke, kemudian kita definisikan yang pertama pesan untuk, bukan pesan ya, teks di OpenAPI nantinya itu menggunakan komentar di sini ya. Register a new user. Kemudian please wrap the payload with user key. Kemudian kita tambahkan di sini utoipa path. Sorry, ini huruf kecil. Nah, di dalamnya sini sebentar ini pub async fn register. Ya, di dalam sini kita tambahkan post. Kita mau register jadi harus post. Kemudian path-nya ini kita kasih API v1 begini contohnya, users, kemudian register seperti ini. Lalu kita kasih tag-nya itu users, juga kita kasih response. Oke, di sini ada status 201 begitu ya. Description-nya kita kasih misal sukses. Juga di sini body ada yang namanya user register. Oke, ya begini. Ini saya duplikat. Bodinya kita hapus. Kemudian pesannya di sini bad request. Juga di sini bukan 201 tapi 400. Ya, dan kemudian kita tambah juga di bawahnya di sini request body itu pakai user register. Oke, ini hanya keperluan untuk UTIPA ya, untuk mengenerate OpenAPI-nya nanti. Kemudian di sini ini return-nya adalah result type, yang mana isinya ada HTTP response, juga up error tentunya, yang sudah kita buat. Oke, jadi ini saya duplikat dulu sebanyak berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini register, kemudian ada login, kemudian ada sebentar, ini login yang sini. Ini login, kemudian update, kemudian juga delete. Ya, 4 fungsi ya. Oke, kita mulai dari yang register terlebih dahulu. Di sini kita butuh parameter. Kita ambil dalam bentuk tuple, form, dan poll begitu. Di sini web JSON kita tambahkan in di sini dengan user register. Oke. Kemudian web data kita ambil pg pool-nya. Nah, seperti ini. Ini mungkin saya langsung kopas saja biar nggak kelupaan di masing-masing handler function-nya. Ya, seperti ini. Oke, kita tinggal buat bodinya cukup langsung aja sih sebenarnya, kayaknya udah nggak ada lagi deh. Ya, di sini kita buat variable baru dulu, let register user form into inner begini user. Kemudian kita validate the user input, let validation result register user, kita validate di sini. Kemudian if let error, misalnya validation errors, kita ambil validation resultnya, validation ya benar result. Di sini return oke. Kemudian validation error response-nya kita langsung ambil si validation errors ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut di bawahnya ada password hash. Di sini hash password kita ambil si register user, kemudian passwordnya, kemudian as bytes. Nah, seperti ini. Lalu juga kita ambil pool-nya dari data container. Di sini pool.getRef seperti ini. Barulah kita buat query, let query. Kita di sini pakai SQLX query function. Di sini kita insert into users. Yang mau kita insert itu ada email, username, dan password. Values-nya
langsung placeholder-nya ini 3, kemudian kita bind, huruf kecil, bind, duplikat 3, yang di dalamnya ada register user.email, juga ada register user.username, dan yang terakhir variabel password hash yang sudah kita buat di atas dari sini. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan execute query-nya, itu dengan cara match begini, query execute pull. Oke, kita await. Kemudian di sini kita mau misal kita nggak ngapa-ngapain, kita cuman mau langsung kasih respon begitu ya. Misal kita buat respon JSON-nya sukses response, kemudian share the JSON. JSON-nya ini adalah message, kemudian record created successfully, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita langsung return dengan OK, yang di dalamnya ini ada HTTP response. Oke. Juga di sini status, status. Di sini status code created, dan di sini adalah JSON si sukses sukses response. Nah, seperti ini. Dan untuk errornya sendiri, kita bisa manfaatkan error handler yang sudah kita buat. Misal let custom error. Di sini adalah up error. Di sini dia error into, barulah di sini custom error response ya. Error response kalau nggak salah ya. Seperti ini. Tinggal kemudian kita teruskan di function handler yang berikutnya. Di sini ada login begini ya. Kemudian di sini masih sama. Di sini dia adalah post. Di sini adalah login. Lalu ini saya rasa sih, ini perlu diganti ya. Ini adalah user login, dan juga di sini adalah user login seperti ini. Kemudian di sini bukan pesan. Kita bisa ambil isi yang ada di sini, tinggal kita modifikasi. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di dalam sini. Oke, kita modifikasi sedikit. Di sini bukan register user namanya, tapi login user begitu ya misalnya. Kemudian untuk query-nya di sini sebentar, ini password hash sudah kita nggak butuhkan. Kita mau login, berarti di sini tinggal select password from users where email adalah placeholder begini. Kemudian ini saya hapus, dan di sini adalah si login user email seperti ini. Dan kemudian kita buat di sini misal result query fetch one begini. Kita ambil pull, kita await di sini. Baik, kemudian ini kita ganti dengan result. Nah, jadi teman-teman juga bisa menggunakan cara yang seperti ini. Untuk kondisi validnya, kita kasih di sini variabel row begitu. Kita buat di sini misal let store password hash seperti ini. Dia adalah string, kita ambil si passwordnya begini. Kemudian let parse hash, kita password hash. Kemudian kita ambil si stored password hashnya, variabelnya. Baru kita lakukan verify password di sini. Itu if argon 2 default. Oke, kita verify password login user password as bytes. Kemudian kita parse hashnya, kita ambil, baru kita unwrap di sini. Dan is kita ambil begini. Maka di sini kita kasih seperti ini. Ini saya turunkan sedikit. Di sini kita langsung
kasih seperti ini. Misalnya pesannya adalah di sini authentication success. Begini, oke? Successful begini. Kemudian dia bukan lagi pakai status code, langsung saja oke begitu misalnya. Dan kalaupun gagal, else begitu ya. Kita di sini kopas juga di sini, ambil ganti namanya menjadi error response. Yang mana di sini adalah pesannya failed. Seperti ini. Sebentar. Oh ya, ini harusnya unauthorized. Ya. Kemudian untuk error yang di sini masih sama. Seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa lanjut dengan yang berikutnya adalah di sini misalnya update user. Oke. Lalu di sini adalah dia put. Kemudian di sini adalah update. Sisanya di sini kita tinggal ganti type-nya di sini. User update seperti ini. Oke. Dan di sini untuk isinya juga saya rasa sih kita bisa kopas lagi sih. Kita bisa kopas dari yang login deh, dari yang login aja. Sorry, dari yang register. Kita bisa kopas. Kemudian kita ke sini. Oke, kita masih ubah beberapa yang kita perlukan. Di sini namanya update user. Password hashnya kita hapus. Sebentar. Kita hash ini mungkin bukan password tapi hash password karena kan dia sudah di hash ya. Ini kondisi update. Berarti di sini hash passwordnya kita ambil update user password, kemudian kita unwrap, baru kita tambahin as byte, dan di sini kita tambahkan tanda tanya begini ya. Kemudian saya rasa juga yang di register harus, oh ya ini saya lupa nambah tanda tanyanya karena harus ditambah. Oke, kita kembali ke update. Di sini login, kemudian update ya. Di sini kita ambil poolnya sudah, kemudian query-nya kita tinggal ubah. Update users, set email, kita tambahkan placeholder di sini, kemudian password juga placeholder-nya 2, lalu bio misalnya 3, where username adalah 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal bind 1, 2, 3, kita tambah satu lagi ya di sini. Di sini adalah update user. Oke. Ya, ini update. Oke. Kemudian di sini ada email, lalu ada ini sebenarnya adalah hash password ya. Hash password to string. Seperti ini. Kemudian ada di sini nomor 3 itu bio, dan nomor 4 ini yang keempat begitu maksudnya. Update user, di sini adalah user name. Seperti ini. Kemudian untuk di sini kita kasih pesan updated successfully seperti ini. Sisanya ini status code-nya kita hapus saja. Berarti di sini adalah 200 ya. Oke. Kemudian untuk delete record user juga kita bisa kopas dari yang bukan dari update, mungkin dari yang sini, dari login, karena cukup mirip kondisi match expression-nya. Tinggal kita kopas di sini, tapi sebelum kita kopas di sini saya ganti dulu di sini dengan delete. Ini juga delete, pesannya di sini delete a user. Oke. Kemudian di sini adalah dia bukan lagi user register tapi user delete. Kemudian di dalam sini kita tinggal paste dan kita ganti di sini misalnya user info seperti ini. Kemudian untuk query-nya sendiri itu tinggal kita delete from users where username adalah si placeholder. Dan tentu di sini
user infonya adalah si username ya, bukan email. Dan untuk di sini kita pakai execute, kemudian di dalam sini kita ganti res misalnya begitu, result sebagai result, dan ini saya pindahkan keluar, ini saya hapus. Kita tambah di sini kondisi if res row affected misalnya begitu, lebih besar dari 0, maka yang kita lakukan adalah kita di sini mau buat pesan record deleted successfully begini ya. Kemudian ini bukan error tapi success response begitu. Kemudian untuk else-nya barulah kita pakai yang error response. Di sini pesannya adalah ini saya ganti dengan apa ya pesannya ya? Oh ya, record not found for the provided username. Seperti ini. Untuk message-nya tinggal di sini kita ganti not found. Oke, ini bukan unauthorized tapi oke. Baik, ya ini saya rasa sudah cukup semua handlernya. Kalau saya save harusnya sih nggak ada yang error ya. Sebentar, ini sepertinya ada bagian yang salah. Ini gimana ya? Apa jangan-jangan semuanya salah? Kita coba cek dulu. Response, oh ya, sorry. Ini bukan response tapi dia bentuk jamak ya. Nggak bisa ding. Harus sebentar. Ini adalah responses. Kemudian ini responses, kemudian responses, response. Oke. Nah, seperti ini apakah masih ada? Kenapa nggak bisa ya? Harusnya sih sebentar, coba ini saya pindah ke sini. Match query execute pull rows. Oh sorry, sebenarnya ini hanya apa ya? Harusnya typo aja sih. Ya, kita cek lagi di sini hash passwordnya nggak ada ding. Ini typo saja sih, error minor. Kemudian juga di sini stored hash. Oh ya. Kemudian oke, errornya sudah hilang jadi hanya minor error saja begitu. Baik, jadi kita udah selesai dengan modul user handler ya. Modul root user maksudnya, yang mana kita buat handlernya begitu. Dan untuk item yang kita butuhkan itu tentu diantaranya ada SQLX, Argon 2, validator, schema yang sudah kita buat tadi di awal sebelumnya, serta modul utility function dan error handler yang sudah kita sediakan juga. Sama seperti modul ping sebelumnya, di video sebelumnya itu, kita definisikan informasi terkait dengan endpoint yang kita buat menggunakan Utopia Path. Terus pada masing-masing handler functionnya juga itu kita definisikan type resultnya itu return dari handler functionnya itu maksudnya adalah berupa result type begitu dari HTTP response dan juga app error. Misalnya kita lihat pada fungsi atau handler ini deh, mana ya, register begitu ya. Nah di sini contoh di fungsi register atau handler register ini kita gunakan ekstraktor JSON di sini, oke, untuk menampung payloadnya. Juga database poolnya itu kita angkut dari state aplikasi tentunya. Khusus di sini kita wrapping atau bungkus JSON payloadnya dalam generic struct ya. Cara seperti ini tuh juga bisa digunakan dan tentu tidak wajib juga begitu. Bisa kok langsung pakai isi payloadnya aja yang si user register ini tanpa harus dibungkus dengan struct seperti ini, generic struct ini. Ini kan ini generic struct yang sudah kita definisikan di sini. Ini hanya sebagai gambaran contoh saja sih begitu. Terus untuk body fungsinya, pertama kan di sini kita buat variabel baru ya untuk menampung payload yang kita input gitu, yang user input, kemudian barulah kita lakukan proses validasi dari inputan si user begitu. Nah, di proses inilah error handler yang kita buat sebelumnya itu digunakan begitu. Dilanjutkan dengan fungsi hash password. Kalau di sini kita buatkan variabel kita buatkan ke variabel baru begitu. Jadi inputan si user akan langsung di hash di proses ini. Dan database pool juga
kita kita akses reference-nya, terus kita buat juga query SQL-nya di sini. Ini saya di sini kita buat query dan kita lakukan proses query SQL untuk menyimpan record baru ke dalam tabel begitu. Kita manfaatkan di sini juga match expression untuk membuat custom response yang nantinya akan ditampilkan ke output endpoint-nya. Kemudian untuk handler function yang lainnya ini teman-teman bisa coba cek ya. Dari logiknya itu kan cukup mirip karena kita juga tadi copy paste saja begitu. Jadi karena itu kita tidak perlu bahas satu persatu masing-masing handlernya, dan juga ada beberapa handler function yang berbeda dalam melakukan proses querying database, baik dari error handlingnya ataupun tanpa error handling yang tujuannya itu untuk tahu kalau kita juga bisa lakukan hal yang demikian. Nanti teman-teman bisa cek langsung atau lihat langsung di dalam tiap root modul yang sudah saya selesaikan dari GitHub ya. Mungkin teman-teman sudah sekarang bisa ngelihat langsung modul yang lainnya begitu. Kemudian anggap saja semua router sudah kita selesai buat begitu ya. Kita mau lihat hasilnya juga di-generate dalam dokumentasi OpenAPI. Kalau sekarang ini kan misalnya cargo buat saya running dulu. Kalau sekarang kan kita masih punya yang default sebelumnya ya. Ini masih loading kayaknya. Oke. Nah, ini saya reload. Nah, kita baru punya ini saja kan, baru punya ping. Kita mau buat juga atau generate hasil modul user yang sudah kita buat ini ke dalam sini. Caranya itu cukup sederhana ya. Kita langsung terapkan saja di dalam komponen UTOIPA yang sudah ada kita definisikan sebelumnya di server.rs file mengikuti dari modul ping yang sebelumnya itu. Jadi di sini kita masukkan dulu user handlernya. Misal di sini saya duplikat si ping, kita ganti dengan register, juga ada login, juga ada update, juga ada delete, ya kan. Terus kita tambahkan juga dengan path dari masing-masing handler function user yang sudah kita buat. Di sini saya duplikat, di sini adalah dia itu dari mulai register misalnya. Ini kemudian login, kemudian update, kemudian delete. Ya, seperti ini. Tidak lupa juga dengan user skemanya. Di sini use create schemas, kita ambil di sini itu ada si user register, user login, user update, kemudian user delete. Seperti ini. Baik, semua item sudah kita masukkan, tinggal kita pasangkan ke dalam path dan komponen OpenAPI-nya. Berarti di sini itu tinggal kita tambah di sini ping-nya dengan si register, kemudian juga login, update, juga delete. Begini ya. Terus kita buat di sini atau kita tambah begitu maksudnya components. Oke. Di dalamnya ini ada yang namanya schemas. Ini adalah kurung buka kurung tutup. Kemudian ada si user register, juga ada user login, user update, dan user delete. Ya, benar. Dengan begini si UTIP itu bisa langsung mengenerate output dokumentasi nantinya. Dan yang terakhir, kita buat akses service route pada aplikasinya. Karena kan ini kita baru buat terkait dengan generate OpenAPI ya. Tapi kan route-nya belum kita buat sama sekali nih, masih ada ping. Jadi di sini kita akan buat service route pada aplikasinya. Kita akan manfaatkan scope untuk membungkus kumpulan endpoint yang telah kita buat begitu. Jadi di sini kita tambah misalnya service yang mana di dalamnya itu ada web scope. Di sini kita pakai kan tadi itu kalau teman-teman ingat API v1, iya kan? Karena di sini kalau kita cek, nah yang di sini, API v1. Jadi kita bungkus dengan API v1. Kemudian di dalamnya sini kita tambahkan juga service lagi. Barulah kita pakai web resource di sini dengan users registers misalnya. User register, bukan registers. Kemudian kita indent dengan itu route web post, kemudian to register. Ya, seperti ini. Oke, ini baru satu, kemudian tinggal kita duplikat saja ini.
di bawahnya ini untuk si bukan register tapi untuk si login, dia juga sama masih post. Kemudian kita tambah di sini dia adalah update. Di sini kita ganti dengan put, dan yang terakhir itu adalah si delete, user delete, dan di sini adalah delete seperti ini. Oke, ini saya save. Ya, nggak ada yang error. Baik, sudah selesai semua implementasinya. Sekarang kita bisa langsung coba cek API Doc. Jadi kita reload di sini harusnya sih muncul. Ya, jadinya akan seperti ini. Dan harusnya memang bisa langsung muncul ya, tanpa kendala. Kalau teman-teman mengikuti prosedurnya di sini harusnya bisa langsung muncul. Dan kita lihat di database, kita coba input ya. Di sini mulai dari register, karena kan ini datanya kosong ya, tabelnya kosong. Register, di sini saya tadi sudah berikan catatan, please wrap, ini mungkin saya gedein sedikit. Ya, seperti ini. Ada catatan yang mana itu berasal dari register. Nah, dari sini. Jadi, yang komentar di atas ini adalah menghasilkan teks yang di sini. Oke? Dan di sini register a new user sesuai dengan yang sudah kita definisikan di sini. Untuk pesannya juga. Oke, jadi di sini kita butuh wrap dia dengan user key. Kalau di sini kan belum ada nih wrappingnya. Karena ingat tadi kita di sini kan membungkusnya dengan generic ya, generic struct di sini. Yang mana ini sudah kita definisikan juga di sini dengan field user. Jadi kita butuh di sini adalah si key dengan user. Key dengan nama user begitu. Berarti kita bungkus di sini user. Oke, kemudian bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Untuk email, ingat di sini kan kita menggunakan validasi. Jadi semisalnya saya masukkan bentuk email devactivity.com, misalnya begitu ya. Kemudian untuk passwordnya, di sini validasinya adalah dia membutuhkan minimal 8 karakter. Berarti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk username. Username-nya sendiri ini kita menggunakan regex yang mana ini minimalnya 3, begitu ya. Dan juga dia hanya bisa alphanumeric dan underscore. Oke, berarti misal langsung aja di sini dev activity seperti ini. Dev activity, ya seperti ini. Kalau saya send request-nya, yang terjadi adalah sini bad request, yang mana kita akan mendapatkan pesan file validation is not valid, a valid email address, yang mana memang email address-nya itu nggak sesuai di sini. Karena kita kan di sini masukkan bentuk emailnya itu apa ya, formatnya salah begitu. Jadi kita dapatkan errornya di sini. Yang mana proses ini juga itu dihandle sama proses validasi yang ada di dalam sini. Oke? Ini kan ada validate user input. Nah, dari sinilah prosesnya terjadi dan akan langsung dijadikan output ke dalam responnya begitu. Dan ingat di sini sudah kita buat custom module, bukan custom model, custom errornya ini sangat mirip, bukan sangat mirip lagi sih, memang yang sudah kita definisikan begitu ya di bagian ini. Oke, jadi saya rasa teman-teman juga sudah cukup paham sih dan juga cukup mengerti ya. Mungkin langsung aja kita isi datanya yang benar, devactivity.com, kita save. Maka di sini record created successfully, berarti sudah sukses. Kita cek di database tabelnya dan kita dapatkan record yang sesuai. Dan di sini kalau teman-teman lihat bentuk passwordnya di kolom password ini sudah benar-benar berhasil di hash ya dengan menggunakan library si Argon begitu. Kemudian kalaupun untuk contoh yang lainnya saya rasa sih tidak begitu sulit ya. Di sini kalaupun kita coba login devactivity.com, ini devactivity, passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 misalnya, password yang salah begitu ya. Kemudian tidak lupa kita bungkus juga dia di sini dengan user key. Oke, karena di sini ada catatan, karena memang semua function handler yang sudah kita buat untuk modul user ini kita harus wrapping begitu payloadnya dengan user key. Hanya sebagai contoh saja, tapi di handler modul yang lain atau modul route modul yang lain maksud saya, itu ada yang menggunakan generic struct untuk membungkus payloadnya, ada juga yang enggak. Itu hanya sebagai contoh aja pembanding seperti itu. Ini saya coba execute, maka yang saya akan dapatkan adalah authentication failed, karena memang passwordnya kan tadinya hanya sampai angka 8. Kalau saya coba execute lagi,
di sini hasilnya sukses, authentication sukses. Begitu juga harusnya dengan update. Update saya yakin juga ini bisa sih. Di sini misal bio, my bio, karena kan bio di sini dia itu null, oke, masih nol di sini, belum ada datanya, emailnya devactivity.com, kemudian di sini passwordnya 123456789 misalnya. Username-nya ini adalah sebagai where clause-nya, karena di sini kan kita ketika update itu menggunakan di sini, nah di sini where. Oke, jadi kita harus pastikan di sini username-nya yang sebagai apa ya, data acuannya begitu. Dev activity. Oke, kalaupun memang salah misalnya dev activate begini ya. Ini harusnya nggak ada error karena kita akan dapatkan oh ya maaf ini belum dibungkus. Oke, seperti ini. Kemudian di sini akan kita dapatkan internal server error. Ya, memang error lah harusnya. Tapi kalau misalnya di sini kita tambahkan dev activity, harusnya sih nggak error ya. Kok masih error? Sebentar. Update user, set email, password, bio. Kemudian, kenapa error ya? Sebentar. Harusnya sih ini nggak error. Kalaupun misalnya saya ambil dari contoh yang di atas, misalnya begini. Oke, ini juga sebentar, coba ini saya restart. Cargo watch run. Sebenarnya sih ini sudah tidak ada masalah ya, karena nggak ada error yang terjadi. Tapi ini put sudah benar. Sebentar, kita coba cek dulu dari user skemanya, user update. Oke, coba saya tes lagi. Ini untuk internal server error ini dihandle sama ini ya, error handlernya ya. Karena memang kita tidak sediakan pesan begitu untuk yang kondisi internal server error. Jadi kita tidak dapatkan informasi yang detail begitu. Gak apa-apa, ini saya coba execute. Ini kok berhasil ya? Ya seperti itulah kira-kira. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa cek kembali karena yang teman-teman dapatkan itu harusnya sih udah nggak ada error juga. Ini mungkin hanya sekedar typo atau seperti apa tadi proses ketika saya coding begitu. Ini sudah bisa diupdate dan kita cek di sini bio-nya harusnya sudah masuk. Ya benar, my bio di sini sudah nongol. Dan ini saya gedein juga. Oke, dan yang terakhir untuk hapus usernya sih saya rasa juga tidak ada masalah ya, harusnya tidak ada masalah. User di sini username-nya adalah dev activity. Ini saya coba execute. Oke, record-nya berhasil dihapus. Kemudian kalau kita cek di tabel, ya berhasil, nggak ada lagi datanya seperti itu. Baik, jadi saya rasa sudah selesai semua implementasinya. Sekarang kita bisa coba langsung. Tadi kita sebenarnya sudah eksekusi juga ya dari API doc-nya begitu. Dan teman-teman juga bisa langsung menggunakan bukan modul, maksudnya repo yang sudah ada dari GitHub itu yang sudah komplit. Teman-teman bisa coba satu persatu, pelajari terlebih dahulu seperti apa kondisi logik yang ada di dalam masing-masing root modulnya begitu. Dan di contoh kasus ini yang pasti untuk endpoint login itu masih manual ya. Kalau teman-teman tadi perhatikan, kita tidak menggunakan metode authentication sama sekali karena ini hanya contoh dasarnya saja begitu. Nanti di video yang berbeda akan saya coba buatkan contoh menggunakan login authentication dalam aplikasi ActiveWeb seperti itu. Karena kan ini memang masih seri dasar seperti itu. Di dalam repository GitHub juga semua router dan skema Autopia-nya sudah saya buatkan, jadi teman-teman bisa langsung dapat contoh yang komplit. Kalaupun kita bahas semua bakal memakan banyak waktu tentunya ya. Kalaupun dipisah masing-masing per video juga saya rasa kurang relevan ya, karena logiknya kan cukup mirip begitu. Jadi nggak apa-apa dengan satu contoh router si user module ini saya yakin teman-teman bisa cukup memahaminya dengan baik ya, harapan saya. Juga di root module user, sengaja saya tidak buat endpoint untuk menampilkan record user. Kalau teman-teman sadar, di sini kan hanya ada delete,
kemudian login, kemudian register, dan update user. Jadi nggak ada endpoint untuk menampilkan record user dari dalam tabel. Harapannya dengan contoh endpoint yang tersedia dari GitHub, teman-teman bisa membuatnya sendiri, cukup mudah kok. Tinggal mengikuti logic dari handler function yang sudah ada begitu. Oke, saya rasa untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti untuk membuat testing yang sampai sekarang belum kita sentuh. Baik, sekian dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.